Apa sudah terlihat, Pak? Sudah terlihat. Tapi ini masih, ya. Nah, ya itu dia. Nah, ini tadi yang di saya share screen tadi itu ada yang paralel ini ya. Ada dua proses setelah proses sebelumnya dan dua proses ini selanjutnya digabung menjadi satu proses ya. Nah, coba ceritakan Rafli, gimana nih yang dua proses paralel tadi ini? Oh, baik, Pak. Jadi proses paralel itu kan dimulai dari pengumpulan data itu saya melalui Hmm. observasi dan wawancara, Pak. Oke, observasinya sendiri, wawancaranya sendiri. Iya, Pak. Jadi dilakukan berbareng, Pak. Observasi itu tentang kondisi lingkungan kerjanya dan wawancaranya kepada para pekerja yang ada di perusahaan tersebut, Pak. Oke, terus ke bawahnya ini, Selanjutnya dilakukan pengolahan data menggunakan metode HIRA RC dan Bowtie Analysis, Pak. Di mana Bowtie Analysis itu menunggu dari metode HIRA RC tentang risiko yang eh, berkategori tinggi, Pak. Jadi dia analisis lebih lanjut menggunakan Bowtie Analysis. oke, stop dulu, Rafli. Tahu nggak Rafli ada kelirunya di mana? Kurang tahu, Pak. Kalau di sini kan pengumpulan data ya, Benar, Pak. pengumpulan data. Kalau kita lihat angka panahnya artinya apa? Setelah pengumpulan data ada observasi. Benar, Pak. Setelah pengumpulan data ada wawancara. Nah, pertanyaan saya, observasi ini tujuannya apa? Untuk mengetahui kondisi lingkungan kerjanya, Pak. Iya, Ya. wawancara untuk apa? Ya, untuk mengetahui aktivitas yang ada di sana, Pak. Nah, pengumpulan data, data apa? Pengumpulan data, data aktivitas yang ada di sana, Pak. Nah, aktivitas yang ada di sana tadi katanya observasi. Data yang ada di sana dengan wawancara. Benar, Pak. Jadi pengumpulan data ini termasuk observasi, termasuk wawancara, termasuk kuesioner, itu adalah bagian dari pengumpulan data. Ya. Kalau Rafli buat kayak gini, seolah-olah pengumpulan data itu aktivitas proses sendiri, observasi aktivitas sendiri, wawancara aktivitas sendiri. Yang notabene sebenarnya observasi adalah cara untuk mendapatkan data. Misalkan data apa? Dalam hal ini Rafli data kondisi lingkungan, data bahaya, kan gitu. Benar, Pak. Data bahaya ini dikumpulkanlah di bagian pengumpulan data dengan cara observasi. Pak, saya juga butuh data kapasitas produksi. Saya juga pengen butuh data secara manajerial. Yang saya bisa dapatkan itu melalui wawancara. Data itu adalah bagian dari kegiatan atau proses pengumpulan data. Tapi caranya, metodenya adalah wawancara. Nah, ya kan? Jadi di pengumpulan data, di dalam pengumpulan data kita state gitu. Pengumpulan data, metode A, metode B, metode C. Oh, berarti pengumpulan datanya metode observasi, metode wawancara. Itu satu proses. Kalau ini seolah-olah pengumpulan data proses sendiri, observasi proses sendiri. Itu aktivitas tersendiri. Begitu dikonfirmasi, aktivitas observasi untuk apa? Untuk mengumpulkan data. Terus pengumpulan data ngapain? Ngeobservasi. Kan dua aktivitas yang sama kan ini? Gitu. Iya, Pak. Nah, begitu juga kayak pengolahan data. Apa yang diolah? Pengolahan data yang diolah HIRC dan Bowtie Analysis, Pak. Berarti HRC dan Bauti ini di dalam pengolahan data.
Karena kalau Iya kita Pak. bilang pengolahan data, ada aktivitas di pengolahan data. Sedangkan tadi Rafli bilang pengolahan datanya hierarki. Nah, hierarki udah satu proses sendiri. Berarti pengolahan data nggak ada proses dong. Kan gitu. Iya Pak. Nah, ya, itu sebagai gambaran. Salah satu contoh. Tadi yang barusan kita bilang, mana yang paralel, mana yang serial gitu ya. Gitu. Oke, terima kasih Rafli. Mudah-mudahan nanti ya walaupun di naskahnya udah dicetak, ya nanti coba di waktu dipresentasikan nanti di apa namanya dirapihkan lagi ya, Rafli ya. Iya Pak, baik, terima kasih Pak. Oke, kita coba lihat punya Julianto. Coba Julianto. Izin share screen, Pak. Monggo, monggo. Jadi gini ya, Rafli, saya komentari tadi bukan untuk menyalahin, tapi untuk ya membenah gitu ya, supaya lebih bagus lagi, supaya lebih baik lagi. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, Apakah sudah terlihat, Pak? belum. Udah. Maksudnya belum terlihat flowchartnya. Kalau Nia sudah. Sebentar, Pak. Nah, ini juga ya ada dua aktivitas observasi lapangan dan studi latur. Kedua-duanya itu untuk membuat rumusan masalah. Oke, dua dua aktivitas ini jadi satu aktivitas selanjutnya. Terus pengumpulan data. Nah, ini juga pengumpulan data. Oh, ini dia segitiga apa trapesium ya. Kenapa trapesium? Sebenarnya sebelum saya dapat insight dari Bapak tadi masih kurang paham sih, Pak, dalam arti ini. Jadi mungkin nanti saya perbaiki lagi. Ya, kan jadi trapesium Harusnya itu artinya apa? Data. Data ya. Artinya data yang sudah ada, bukan data yang harus dikumpulkan, tapi iya. data yang sudah ada. Misalkan data penduduk. Nah, kita akan proses mendapatkan data kependudukan. Nah, sudah ada datanya gitu ya. Nah, tapi kalau pengumpulan data, setahu saya itu adalah proses. Proses pengumpulan data ya. Di mana proses pengumpulan data tadi kayak Rafli, jangan nanti di sini di pengumpulan datanya nggak aktivitasnya pengumpulan data beban kerja fisik secara paralel pengukuran tingkat. Begitu tanya aktivitas proses yang di sini apa? Atau kalau kayak gini masih trapesium itu adalah data. Datanya apa? Datanya baru mau dikumpulin. Nah, kan pengumpulan data itu adalah proses padahal kan gitu. Ya, Julianto. Iya, Pak. Nah, oh, jadi terus dari dua ya kalau seandainya ya sama-sama ini betul-betul paralel ya, paralel aktivitas paralel terus digabungin untuk diolah misalkan satu uh, pengumpulan data data beban fisik terus ada aktivitas yang secara paralel melakukan penelitian misalkan gitu atau melakukan eksperimen dua data dan dua informasi eksperimen dijadikan satu untuk diolah sedikit lagi 5 menit lagi. Nah, itu terus jadi pengolahan data. Nah, tapi di pengolahan data jadi sama juga aktivitas pengolahan data apa gitu ya. Pengolahan data beban fisik, pengolahan data SOFI. Atau sebenarnya gini, nah coba coba apa eh stop stop share dulu apa sih apa Julianto. Saya coba mau berbagi ya. Saya bentar ya. Mudah-mudahan punya saya masih ada salahnya gitu ya. Sehingga masih saya harus perlu belajar lagi. Saya nggak mau bilang punya saya udah benar gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi diskusi kita lah. Aduh, mana dia ya? Ini ketika saya kuliah, kuliah, eh, oke, kuliah pribadi. Contohnya,
di bab 3. Oke. Entire screen. Sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Nah, awalnya saya mulai ya, harus saya menentukan rumusan masalah dulu. Rumusan masalah yang sudah saya tentukan, topiknya bagaimana intervensi ergonomi terhadap metode pengangkutan kelapa sawit, perancangan alat mekanisasi manual material handling dalam mereduksi kelelahan dan resiko musculoskeletal disorders. Ini topiknya ya. Jadi karena sudah ada rumusan masalah ini mau saya selesaikan, baru saya start. Start saya adalah saya harus observasi dulu. Apa observasinya? Ya. Nah, atau sebenarnya sih ini pengumpulan data sih ya. Nah, kayaknya saya masih keliru juga. Jadi ini pengumpulan data. Data apa yang saya temukan ya? Data secara observasi ya. Jadi observasi ini adalah metode pengumpulan datanya. Ya, artinya di sini adalah proses pengumpulan data. Yaitu data survei body Nordic Map, survei data postur kerja, data antropometri, dan data kebutuhan pengguna. Nah, setelah saya observasi, saya identifikasi masalah dan solusi penyelesaian dengan menggunakan metode TRIS. Nah, setelah saya selesai dapatkan masalah yang teridentifikasi, saya analisis masalahnya. Saya analisis keinginan pengguna, saya menganalisis keperluan pengguna. Setelah itu saya analisis kemanfaatannya, terus baru saya rancang produknya. Tahapannya adalah tahapan perancangan produk. Nah, mulai dari rancangan, desain, penentuan pilihan desain, pengembangan alat, perancangan sistem, dan perakitan. Setelah itu ke A. Ke A artinya kan terminal ya, ini kan putus ya. Putus ke halaman berikutnya. Jika udah saya tahap merancang sampai dirakit ya, tahap berikutnya adalah nah, decision making nih. Apakah udah uji, udah bisa diuji, udah siap untuk diuji? Ya, jika udah siap diuji, maka saya akan melakukan eksperimen, yaitu alat yang saya rancang dipraktekkan pada pekerjaan pemuatan kelapa sawit. Namun jika alat ini belum siap diuji, tidak siap diuji, maka balik ke B. Kemana B? Balik lagi ke tahapan perancangan, ya ngelup dia. Berarti ada yang keliru di sana, ya kan? Artinya kalau belum bisa kita lemparkan ke untuk eksperimen, berarti ada yang keliru di dalam tahapan perancangan. Setelah saya rancang, nah dua cara yang saya buat, metode saat ini dan metode rekomendasi. Ya. Nah, alat tadi ini ya dipraktekkan pada pemuatan ini. Nah, setelah dipraktek, saya menghitung penilaian ergonomi, penilaian fisiologi, penilaian biomekanika, penilaian waktu. Begitu juga metode rekomendasi, saya nilai penilaian ergonomi. Nah, dari data ini saya hubungkan dan saya lakukan pengolahan. Nah, jika udah selesai, maka ada hasil dan kesimpulan. Di eksperimennya ada lagi nih. Apakah saat di eksperimen kita melihat apakah sudah sesuai usability dan be safe method? Jika belum sesuai, maka balik ke B. Berarti ada rancangan yang masih keliru. Ya kan? Terus balik lagi ke A. Udah siap, uji lagi. Apakah udah sesuai? Jika udah sesuai, maka ini kemari, ini juga selesai. Ya. Maka selesailah aktivitas penelitiannya. Nah, inilah gambaran penelitian yang dilakukan waktu saya lakukan kuliah dulu ya. Kuliah S2 dulu. Artinya apa? Tahapannya, nah ya, pengumpulan data dengan cara observasi. Di dalam observasi itu apa aja yang saya observasi? Saya observasi body Nordic Band-nya, antropometrinya, undangan. Siapa nih nikah? Walimatul Akikah Tasmiyah. Diana. Oh, udah lahir anaknya. Oke, ya. Seperti ini, ya. Ya mungkin punya saya mungkin tidak perfect, tapi
yang mau saya jelasin adalah di mana aktivitas aktivitas flowchart itu ya masing-masing ada simbolnya. Simbolnya itu menentukan aktivitasnya. Ya, setelah simbolnya, tahapannya tadi mana yang paralel, mana yang serial. Kalau memang di dalam satu tahapan itu ada tahapan-tahapan yang banyak, ya dia jadi satu tahapan, namun di split gitu ya, tahapan A, tahapan B, tahapan C, tapi di dalam satu proses atau satu aktivitas. Gitu ya, mudah-mudahan bisa mencerahkan rekan-rekan semua. Saya intinya kelas Medpen kita secara materi semua bab satu, bab 2, bab 3 sudah saya sampaikan ya. Cuman mohon maafnya kita banyak kosongnya, seharusnya banyak diskusinya, tapi tidak tergunakan atau tidak termanfaatkan diskusi ya. Saya harap diskusinya ganti dengan ya apa namanya diskusi kelompok masing-masing ya, masa saling berdiskusi sama rekan masing-masing tanpa di dalam forum, yang terus juga dimanfaatkan untuk membuat laporan proposalnya bab satu bab sampai bab tiganya. Nah, terus yang sudah sempro, yang kelas ini sudah sempro, saya ucapkan selamat ya. Artinya tinggal kumpulkan bab satu, bab 2, 3 yang telah disemprokan. Bagi yang belum, silakan dikerjakan lagi ya. Artinya dirampungkan bab satu, bab 2, bab tiganya. Eh, kapan ya? Kapan Yogi? Ini akhir ini kita?